Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wajira min ahli ya fattahu ya fattahu ya fattahu ya alim iftah lana qulubana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ij'al qawli wa khutbati khalisan mukhlisan lillah sahihan fasihan balighan bayyinan nafi'an li wa liman sami'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Rabbul Ghafur. Salawat salam senantiasa tercurah terlimpah kepada junjungan alam, qudwah kita, uswah kita, Nabi terpuji, Rasul termaskur, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tak lupa tercurah terlimpah kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in tabi'at, sampai kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat baginda Rasulullah SAW yang mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil akhir. Amin. Yang saya hormati dan Allah muliakan, wabil khusus Ketua DKM Masjidil Huda. Yang saya hormati dan Allah muliakan segenap pengurus Masjidil Huda, jamaah sekalian yang hadir, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak yang saya hormati dan Allah muliakan. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini, yang berbahagia ini, Allah takdirkan kita berada di tempat yang agung. Mudah-mudahan kita pun termasuk penghuninya, orang-orang yang agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah pada kesempatan ini memberikan kesempatan kepada kita ibu bapak. Kesempatan yang sangat mahal dan sangat berharga, yaitu bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Rasul menjelaskan barang siapa orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, seolah-olah dia melaksanakan sholat sepanjang malam. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin. Ya. Yang saya akan sampaikan pada kesempatan yang mulia ini, menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita. Ibu bapak, 2 hari yang lalu kita merayakan yang namanya Hari Kemerdekaan. Agustus 1945 itulah hari dan tahun, tanggal dan tahun di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Ini kenikmatan yang sangat luar biasa. Kenapa? Kita bayangkan 350 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda. Kita dijajah dari Sabang sampai Merauke, dijajah oleh Belanda itu bukan 10 tahun, bukan 15 tahun, kebayang 350 tahun. 350 tahun, 3 abad setengah. Ini menjadikan Indonesia sangat terpuruk segala-galanya. Pendidikan terpuruk, ekonomi apalagi terpuruk. Kemerdekaan apalagi pada saat itu boro-boro memikirkan. Makanya dengan jerih payah nenek kakek moyang kita memperjuangkan negara ini, para pahlawan, para syuhada, para mujahid yang menumpahkan darah, meneteskan air mata darah, nyawa sekalipun melayang untuk memperjuangkan negara Indonesia ini.
Masya Allah, tabarakallah. Padahal mereka semua yang memperjuangkan negara ini sampai merdeka tidak merasakan bagaimana nikmat dan manisnya kemerdekaan sesudah itu. Tapi yang merasakan adalah kita sebagai anak cucu dan cicitnya. Makanya kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Indonesia merdeka. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Belanda menjajah, Jepang menjajah, dan negara-negara mungkin yang lainnya, sekutu-sekutu yang lainnya. Maka dari itu Indonesia merdeka ini bukan warisan, bukan titipan, bukan pemberian, tetapi Indonesia merdeka ini betul-betul jerih payah kakek buyut kita, para pejuang yang mengorbankan segala-galanya. Hakikatnya kemerdekaan ini ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Indonesia merdeka, para pejuang kita pada saat itu, kalau kita baca-baca sejarah, mengalahkan para penjajah itu bukan dengan persenjataan yang lengkap, yang canggih, yang serba modern. Para penjajah menaklukkan kita, menghancurkan kita, membunuh para pejuang, para syuhada, itu dengan senjata-senjata yang lengkap. Nuklirnya, meriamnya, bomnya, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Tetapi Indonesia hanya mengandalkan satu mungkin senjata-senjata yang dipakai pada saat itu. Karena kekurangan biaya dan segalanya, mungkin mengambil dari para penjajah yang sudah mati pada saat itu, diambil senjatanya. Tetapi yang masih kita teringat dan terngiang bahwasannya para pejuang kita ini, Masya Allah, dengan senjata seadanya yang disebut bambu runcing. Bambu runcing ini dari bambu, tapi bisa mengalahkan para penjajah-penjajah negeri tercinta ini. Ternyata apa yang ditanamkan kepada mereka para pejuang kita justru kalimat tauhid, kalimat thayyibah, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerang para penjajah, membasmi para penjajah dengan alat senjata yang disebut dengan bambu runcing dan alat-alat senjata seadanya. Tetapi keyakinan mereka, Masya Allah, dia mengorbankan segala-galanya. Dia melafazkan kalimat-kalimat yang agung ketika dia berperang dengan para penjajah. Kalimat takbir, Allahu Akbar, kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Dia yakin kepada Allah. Makanya di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, wahazamal ahzaba wahdah. Allah lah sendiri yang menghancurkan pada hakikatnya yang disebut dengan musuh-musuh. Musuh-musuh yang ada di negara ini. Tidak sedikit para pejuang di antara yang menaklukkan penjajah-penjajah tersebut. Para ulama, para kiai, para ajengan, para habaib, para santri. Pada saat itu pesantren juga banyak yang terbakar, masjid banyak yang terbakar. Santri banyak yang tewas, para kiai, para ajengan, para habaib banyak yang tewas. Bahkan tidak sedikit para pejuang-pejuang kiai, para ulama ini dijadikan salah satu jalan, nama jalan, atau dia termasuk salah satu pahlawan nasional. Seperti guru, saya punya guru di Cianjur, Allah yarham, almarhum Kiai Haji Ahmad Faqih bin Kiai Haji Kurdi. Beliau adalah salah satu murid kesayangan Kiai Haji Zainal Mustafa Sukamana.
Kiai Haji Zainal Mustafa Sukamanah ini salah satu kiai besar pada saat itu yang gugur di medan perang, memperjuangkan negara ini. Bahkan pesantrennya dibakar oleh para penjajah. Makanya dia termasuk yang di Tasik itu salah satu pahlawan nasional. Kemudian kita sebagai generasi penerus atau orang-orang yang Allah takdirkan menikmati kemerdekaan ini, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan untuk negara tercinta ini, untuk negara tersayang ini, rawat, jaga baik-baik. Dengan apa? Dengan hal-hal yang positif. Jangan sampai tasyakuran kemerdekaan Republik Indonesia yang sekarang ke-78 tahun diisi dengan hal-hal yang maksiat, diisi dengan hal-hal yang madharat. Backgroundnya katanya tasyakur, tetapi diisinya dengan menghancurkan kesucian kemerdekaan. Saya malam 17 Agustus itu ngisi tausiah di Batu Nunggal, ceramah kebangsaan, ratusan jamaah di masjid, salah satu masjid besar juga di sana. Jadi betul-betul tasyakuran binikmah itu diisi dengan hal-hal yang positif, pengajian, zikir dan lain sebagainya. Jangan sampai malam 17 Agustus atau hari-harinya. Kalau hiburan sudah biasa ya Pak, kayak balap kerupuk, balap karung, terus ngegel senok, balap kaleci, terus banyak sekali. Itu hiburan gak apa-apa di kampung, di kota. Musimnya saat ini musimnya. Turnamen-turnamen poli. Tetapi jangan dikotori, jangan berantem. Ini main bola, tarkam. 17 Agustusan gerlut, marawa, bedog, waduh. Itu kan yang tidak diharapkan. Hal-hal seperti itu diadakan untuk ajang silaturahmi. Bukan untuk ajang saling memusuhi. Tapi tidak sedikit yang saling bermusuhan. Terus aya deui lalaki make naon? Pakai daster, main bola. Pakai daster. Yaitu kalau menurut syariat agak-agak bau-bau menyimpang gitu. Karena pakaian awewe dipakai ku lelaki. Makanya hal-hal yang positif. Enggak apa-apa seperti itu. Yang tidak boleh itu dengan hal-hal yang maksiat. Betul-betul maksiat. Malam 17 Agustus atau hari 17 Agustus hari kemerdekaan. Punten sekali. Diisi dengan dangdutan. Yang hadirnya mabok-mabokan. Akhirnya gerlut dan lain sebagainya. Nah ini yang tidak diharapkan. Adakan pengajian. Adakan zikir bersama. Adakan istighosah bersama. Kalau kita betul-betul ingin mensyukuri kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita. Makanya sampai sekarang sudah 78 tahun. Kita tanya diri sendiri, sudah merdeka negara ini apa belum? Secara dhahiriyah memang sudah diproklamasikan kemerdekaan ini oleh Soekarno-Hatta. Tetapi pada dasar hakikatnya diri ini masih banyak terbelenggu. Belum merdeka seutuhnya. Secara dhahiriyah, secara batinnya kita belum merdeka. Kenapa? Kadang subuh haroream salat, haroream ke masjid, eta teh can merdeka. Secara batiniah kita masih terbelenggu. Siapa yang menjajah kita? Bukan Belanda, bukan Nippon, Jepang, bukan. Tetapi yang menjajah kita pada hakikat yang paling berbahaya adalah hawa syaitoniyah. Hawa setan. Ya. Makanya ini harus kita perangi. Yang namanya sabilillah, yang namanya perang di jalan Allah itu ada beberapa makna, ada beberapa hal yang kita lakukan.
bisa dimaknai dengan berperang melawan musuh, tetapi musuh sekarang tidak ada. Orang Belanda banyak kok di Indonesia. Itu lumayan bola. Di Indonesia itu banyak orang-orang Belanda, Jepang, betul? Orang Indonesia juga sekarang banyak yang kerja di Jepang. Yang sekolah di Jepang, di Belanda. Sudah aman, di sekutu. Negara-negara sekutu banyak orang-orang kita. Orang-orang sana juga banyak. Sudah aman. Terus kita mau cari musuh siapa? Oh sabilillah, aku ingin perang di jalan Allah. Ada orang turis, kemudian ditembak, ngapain? Gitu kan? Tidak ada, sekarang sudah aman. Tetapi yang namanya jihad fisabilillah pada saat ini adalah bagaimana caranya supaya diri ini ya tidak terbelenggu, ya. Perdekakeun awak teh. Jangan sampai terus ya terancam dengan godaan-godaan setan. Makanya di dalam surat As-Saff, ya, di dalam surat As-Saff ayat 10, 11, 12, ya, ayat 10. Ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini orang-orang yang beriman yang dipanggil. Yang tidak beriman berarti tidak wahai, gitu. Wahai orang-orang yang beriman. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Surat As-Saff ayat 10. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Sukakah kalian atau maukah kalian aku tunjukkan sesuatu hal perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian min azabin alim, dari siksa Allah yang sangat alim. Itu bisa dimaknakan sangat pedih, sangat sakit sekali. Ini alim, ini sangat dalam, ya. Siksaan Allah yang sangat dahsyat, ya. Apakah kalian mau aku tunjukkan sesuatu hal perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian dari siksa neraka? Saya tanya, ibu bapak semua yang hadir di sini, mau enggak kita diselamatkan dari siksa nerakanya Allah? Mau enggak? Mau. Hoyong teh, hoyong atuh. Urang ge hakikatna ibadah teh ka Allah. Mau sholat, mau ngaji, tadarus, sedekah, infak, zakat, menolong orang lain, memberikan harta fakir miskin, memberikan harta ke duafa. Ini pada hakikatnya kita karena Allah, tetapi kita tahu bahwa kebaikan-kebaikan itu akan membawa kita, menggiring kita ke tempat yang mulia di akhirat nanti. Tapi niatnya kita sholat, kita ngaji, tong hayang surga, itu salah. Kalau kita sholat, kita ngaji, kita sedekah, kita tadarus, kita berbuat kebaikan, niatnya langsung hayang surga, nah itu yang salah. Makanya Imam Atha'illah di dalam kitab Al-Hikam menjelaskan, man abbada li jannatihi falaysa lahu muhibban lah. Barang siapa orang yang beribadah karena mengharapkan surga semata, maka itu bohong cintanya kepada Allah. Jadi kalau ditanya, Pak, kunaon rajin sholat, hayang surga? Ibu, kenapa ibu rajin pengajian? Ibu-ibu di mana pengajian? Kan hayang ka surga. Itu salah. Jadi niatnya ngaji karena Allah, sholat karena Allah. Buat Allah, buat kita. Pahalanya buat Allah, buat kita. Buat kita, kembali lagi ke kita. Allah menyediakan tempat yang abadi, yang penuh dengan kenikmatan di akhirat yang disebut surga. Tetapi tetap surga itu makhluk Allah. Jadi jangan ibadah kepada makhluk. Surga itu makhluk, ya. Surga itu makhluk. Jadi kalau kita ibadah ke makhluk, nah itu yang salah. Bisa jadi kan di dalam akidah itu musyrik. Ya. Kemudian siapakah yang termasuk orang-orang yang akan mendapatkan perniagaan, yang akan diselamatkan dari siksa api neraka oleh Allah, itu siapa? Tu'minuna billahi, yang pertama adalah orang-orang yang beriman kepada Allah.
orang-orang yang beriman kepada Allah, baik dia dalam keadaan sempit, dia dan lapang, dalam keadaan susah, payah, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mengorbankan keimanan kita sesuatu hal diganti dengan keduniaan. Keimanan kita jangan sampai kita tukarkan, jangan sampai kita gadaikan dengan dunia yang semata-mata dunia ini hanyalah sementara. Banyak saudara-saudara kita mungkin yang menggadaikan keimanan, yang menjual keimanannya, menjual akidahnya, menggadaikan akidahnya, ditukar diganti dengan keduniaan. Dia rela agamanya diganti dengan dunia, asalkan di dunia ini dia merasakan kenikmatan. Na'udzubillah min dalik summa na'udzubillah. Bahkan di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian wafat kecuali kalian ada dalam Islam. Jadi Islam ini, iman ini betul-betul harus dibawa mati. Sayyidina Ali menjelaskan, tamamu nikmati al-mautu alal imani wal Islam. Nikmat yang paling sempurna ibu bapak adalah ketika wafat membawa iman, wafat membawa Islam. Itu nikmat yang paling sempurna. Kalau kita Allah titipkan di dunia ini fasilitas yang mewah, punten, rumah ageng ya Bu, Pak, nyaman, fasilitas raos, kendaraan seueur, tuang raos wae, artos banyaknya, artos seueur. Itu kan hanya sementara. Boleh Allah titipkan kepada kita mobil banyak, rumah mewah, fasilitas nyaman, komplit segalanya, makanan yang betul-betul semuanya enak, bergizi. Tapi itu bisa dirasakan ketika kita sehat. Betul nggak Pak, Bu? Kalau kita sakit, Allah karim. Tetangga kita, kolega kita banyak jenguk kita, katanya kita sakit. Bawa makanan yang enak-enak yang kita sukai ketika kita lagi sehat. Tapi kan kitanya lagi sakit. Akhirnya cuma dilirik aja, dipelong wungkul. Anu rawasna mah nu tunggu we nu besukna. Nu tungguna, gitu kan. Itu. Jadi kenikmatan ini dirasakan ketika sehat, makanya rugi termasuk rugi yang paling rugi. Dan serugi-ruginya orang ketika hidup di dunia ini Allah titipkan dia Islam, Allah titipkan dia iman, tetapi dia gadaikan dengan dunia karena ingin merasa nikmat hidup di dunia ini. Na'udzubillahi min dzalik. Punten nikah mau beda agama. Karena calon suaminya orang kaya, punten sekali saya sampaikan pada saat ini. Karena Allah menjelaskan kita wafat ini betul-betul harus dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman. Jadi harus sampai wafat. Iman ini harus dibawa sampai wafat. Islam ini harus dibawa sampai wafat. Tidak boleh terhambat di tengah jalan, putus di tengah jalan. Iman ini tidak nyampe ke alam kubur. Islam ini tidak nyampe ke alam kubur. Yang kedua, warusulihi, dan kita beriman kepada Rasul Allah. Kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa tujahiduna fi sabilillah. Dan orang-orang yang akan diselamatkan dari siksa api neraka ini salah satunya adalah watujahiduna fisabilillah, orang-orang yang jihad, orang-orang yang memperjuangkan fisabilillah. Ya, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, berjuang di dalam ayat ini bukan raga dulu, tetapi harta dulu. Bi amwalikum wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum, bukan bi angkusikum, tapi diawali dengan bi amwalikum, baru yang kedua wa angkusikum, ya, bi amwalikum wa angkusikum. Jadi bi amwal dulu. Jihad yang paling utama itu kalau lihat redaksi ayat ini diawali dengan watujahiduna fisabilillahi bi amwalikum, dengan harta-harta kalian. Kalau kita Allah titipkan harta itu untuk masjid. Nah itu jihad fisabilillah.
Pesantren lagi dibangun, ada yang minta, tahu kok itu pesantrennya, tahu kok itu pembangunan untuk majelis taklimnya, tahu kok orang yang minta ini masjidnya yang lagi dibangun, kita kasih. Itu termasuk salah satu watujahiduna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, bukan memerangi musuh. Sekarang ini berjihad di jalan Allah dimaknain salah satunya adalah dengan kita berbagi, dengan kita bersedekah, dengan kita mewakafkan harta kita di jalan Allah. Ibu bapak nggak wakafkan ke masjid di Al-Huda. Al-Huda dibangun umpamanya. Ibu bapak punya uang, saya punya 5 juta, saya titipkan. Ini untuk beli semen, ini untuk beli pasir, ini untuk beli alat-alat yang lain, untuk beli barang-barang yang lain bangunan ini. Dikasih 5 juta. Al-Huda kokoh sampai cucu cicit ibu bapak, ini Al-Huda masih kokoh. Kemudian ibu wafat, bapak wafat. Ya, ibu bapak wafat, tapi ini Al-Huda masih kokoh sampai cucu cicit kita, maka pahala ibu bapak ketika berwakaf di masjid ini akan mengalir. Yang disebut dengan sedekah jariyah. Idza matabnu Adam in qata amalu illa bin salatin. Ketika anak Adam wafat, maka putus segala-galanya kecuali 3 hal. Salah satunya sedekahtin jariyatin, sedekah yang berjalan. Yaitu, ibu bapak, rugi kita kalau menitipkan uang untuk masjid enggak? Rugi enggak? Masjid tidak akan berjalan. Kedekaiman, kepengurusan kalau tidak akan berjalan kalau tidak ada amwal. Semua fasilitas-fasilitas agama, masjid, pesantren, majelis talim, halaqah zikir dan lain sebagainya, dia akan berjalan seandainya didukung dengan amwal. Makanya amwal ini ketika kita keluarkan, ya, ini termasuk salah satu jihad fi sabilillah. Itu ngalir, Pak. Makanya udahlah, kita jangan bingung-bingung saya cari amal gimana ya Allah supaya terus ngalir. Udah aja itu infak, wakaf. Ya. Udah aja wakaf untuk masjid-masjid, pesantren dan lain sebagainya. Yang kedua baru pusikum. Jihad dengan raga, dengan diri kita. Jihad dengan diri kita bagaimana? Ya ini subuh Ahad barokah. Mau Ahad barokah, mau Senin barokah, Selasa barokah, hari semuanya bagus. Tetapi ada hari yang lebih bagus, Sayyidul Ayyam, yaitu hari Jumat. Tetapi semua hari bagus. Makanya di Al-Huda diadakan Ahad barokah. Ini sangat luar biasa, saya kasih apresiasi, ini sangat luar biasa. Memaknai hari ini dimuliakan, memaknai hari ini dengan penuh kesungguhan, disebut Ahad barokah. Ya. Kita dari rumah ke sini sholat, kemudian ngaji, ini kan termasuk jihad fisabilillah. Apalagi kita sampai ngaji, Pak, seperti ini, Pak. Ingat, Pak, jangan meninggalkan yang namanya majelis taklim. Ya. Saya sarankan, jangan sampai berani meninggalkan yang namanya majelis taklim. Ya. Jadi kalau kita berani meninggalkan majelis taklim, sama dengan kita berani meninggalkan yang namanya titipan-titipan yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah titipkan ilmu. Kita meninggalkan majelis talim sama dengan kita meninggalkan ilmu, sedangkan beribadah harus pakai ilmu. Al-amal bila ilmil mabdudah la tuqbalu al-amal. Kita beramal tanpa ilmu akan ditolak, tidak diterima oleh Allah. Adanya ilmu di mana? Di majelis taklim, di halaqah ilmu, Pak. Makanya kalau di sini walaupun sebulan sekali atau 2 minggu sekali, seminggu sekali, kita betul-betul harus menghadiri. Jangan sampai mingguan tidak pernah datang ke majelis taklim teh. 2 mingguan tidak pernah hadir ke majelis taklim teh. Bulanan apalagi.
Orang itu kadang seminggu, ada yang 2, ada yang 3 kali di sini, ada tempat halaqah ilmu di sini, ke majelis salim, sini ke majelis salim. Saya sarankan tidak boleh meninggalkan yang namanya majelis salim. Ya. Kenapa? Karena di situ gudangnya ilmu. Annal ilma yahrusu sahibahu. Sesungguhnya ilmu itu menjaga kepada orang yang punyanya, pemiliknya. Tetapi wasahibul mal yahrusu malahu. Yang punya harta itu menjaga hartanya. Kalau kita punya ilmu, ilmu yang menjaga kita, betul. Kita punya ilmu nih, Bu. Halo, Ibu. Buana runutan ibu-ibu mereka tinggal soalnya. Bu. Kalau kita punya ilmu, yang menjaga kita siapa? Ilmu. Tapi kalau kita punya harta, yang menjaga harta siapa? Kita. Yang menjaga harta adalah kita. Bahkan saking banyak-banyaknya harta, takut kita di bank sudah, di rumah banyak, akhirnya nyewa satpam dan lain sebagainya. Jadi kadang ku duit, yang namanya harta kita suka bingung. Saya ingat nih, ada salah cerita nih. Saya dulu ke Jagal yang di Ciroyom, jam 2 malam kurang lebih. Jadi ada jamaah saya itu, dia kerja di mobil, dia ngambil Pajero yang si bos itu teh, Jagal. Saya jam 2 malam ke sana diajak, Pak Ustadz ikut gak ke sana? Jam 2 malam disampar, ya ikut. Itu bulan puasa. Di sana. Dia ngobrol apa? Karena mau lebaran, ya dia mau pulang kampung. Bank sudah nutup. 2 hari atau hari H ke lebaran itu bank sudah nutup. Uangnya banyak. Hasil penjualan sapi dari Sulawesi, dari Kalimantan, kata dia tuh ngobrol. Bingung saya. Ya duit cina ke mana ke orang Garut. Orang Sumedang nikah ke orang Garut. Orang Tanjung Sari nikah ke orang Garut. Saya bingung, tapi hayang ke Garut cina hayang ke orang tua kamar tua lah, hayang mudik, istilah mudik kalau mau istri. Tapi uang banyak, bank geus nutup, kemana ke dititipkan gak mungkin. Ini cerita dia asli ini mah. Duit gepokan Bu, banyak duit gepokan. Bingung dia. Tuh kan yang menjaga harta itu kan sahibnya, yang punyanya. Jadi bingung dia gimana ini uang. Akhirnya dia punya ide, apa idenya? Punten. Ini bisa dipakai untuk kita. Apa coba? Apa coba? Tahu nggak? Uangnya itu dia simpan, diacak. Jadi segepok teh itu simpan, diacak. Disimpan di nasusuhan. Di susuhan, tidak emes susuhan, no, di kamar mandi, di mana disimpan beberapa tempat susuhan. Jadi punten, kemarin mau nyangka duit disimpan di tempat-tempat nu kotor gitu dan sebagainya. Tapi kan riet gitu kan. Gegebengan geus nyampe ka itu. Aduh duit, si danu malik, kajabanding banyak gitu kan, loba dan sebagainya. Jadi dia itu merasa was-was, baru nyampe ke orang tuanya dia cerita. Semalam kalau tidak salah dia tidur, dia nginep karena takut uangnya ada yang nyuri. Jadi panik itu dengan harta. Makanya ilmu mah menjaga kita kemanapun kita berada, ilmu menjaga kita. Bahkan ke liang kubur, ilmu menjaga kita. Tapi harta Masya Allah, kita harus menjaganya, apalagi di dunia ini. Ya. Kemudian, apalagi? Ya, saya sarankan tidak boleh melepaskan ilmu. Ya. Nah, Nabi Muhammad SAW dengan kita menjaga ilmu, dengan kita duduk di majelis taklim, kita menghidupkan masjid, kita bersilaturahmi dengan tetangga, saudara dan sebagainya, ini termasuk merawat kemerdekaan kita, menjaganya dengan hal-hal yang positif. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, kalau Nabi SAW, wa maztama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alimus sakinah wa ghasyiatumur rahmah wa hafatsumul malaikah wa dzakarhumullahu fi man indah. Rawahu Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Dan tidaklah kaum-kaum berkumpul di suatu tempat fi baitin, di suatu rumah min buyutillah, di masjid-masjid Allah. Nah seperti ini nih. Ini kita berkumpul. Kita berkumpul di masjid Allah Subhanahu wa taala, yatsluna kitab Allah, dibacakan kitab-kitab Allah. Kita tadarus, ya wa yatadarasunahu, dan kita tadarus kitab Allah. Tadarus Quran gitu kan. Bagusnya teh di masjid teh Pak.
Ya saya yakinlah di Al-Huda juga ada. Jadi kalau enggak tiap malam tapi seminggu ada beberapa agenda untuk tadarus keliling. Tadarus keliling. Kan habis maghrib daripada pulang lagi gitu kan. Kalau di kampung mah Pak karena jauh rumahnya, apalagi di daerah pelosok masjid teh rumahnya cukcloknya nu di luhur teh nu di mana masjid di handap gitu kan karena datarannya tidak rata. Dataran tinggi teh aya nu di gunung. Pada saat itu dia mau pulang lagi ke rumah habis maghrib itu kagok. Jadi dia mending dipakai tadarus aja. Tapi kebanyakan dipakai ngadu bako gitu, ngobrol bayar rudud gitu ngadaguan isya teh. Nyasaina kan tadarus itu kan. Kayak di sini mungkin seperti itulah, dipakai tadarus di masjidnya. Ya. Jadi kalau kita dipakai tadarus, dipakai kajian-kajian ilmu di masjid-masjid Allah, ini manfaatnya taklim, ini manfaatnya kita duduk di tempat ilmu, kita duduk di halaqah ilmu, kita duduk bareng bersama ya untuk memperkaya diri dengan ilmu Allah. Maka Allah illa nazalat alimus sakinah. Allah akan menurunkan ketenangan kepada kita. Ya, alhamdulillah pada saat ini dengan adanya Ahad Barokah, kita sholat berjamaah, alhamdulillah dilanjut dengan taklim, alhamdulillah kita bisa duduk, kita bisa mendengarkan. Mudah-mudahan semua kebaikan yang kita lakukan pada pagi ini menjadikan amal yang baik, amal yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini harapan kita. Dan Allah akan memberikan wa anzalat alimus sakinah, Allah akan memberikan ketenangan kepada mereka yang senantiasa duduk di masjid-masjid Allah dalam keadaan taklim, baca Quran dan sebagainya. Wa ghasyiatum rahmah, dan Allah akan menghujani yang namanya rahmat. Allah akan menghujani yang namanya rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa hafashumul malaikah, dan malaikat-malaikat meliputi kita semua. Jadi penuh sesak malaikat ini teh Pak, Bu. Jadi tempat ini penuh dengan malaikat-malaikatnya Allah untuk apa? Dia memintakan ampunan kepada Allah bagi orang yang duduk di masjid ini, di majelis taklim, di halaqah ilmu, selama dia duduk di sana sampai dia pulang ke rumahnya, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu gunanya malaikat ya. Kemudian wa dzakarahumullah wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah menceritakan, membangga-banggakan orang yang ada di majelis taklim fiman indah, yaitu di hadapan para malaikat. Di hadapan para malaikat di alam malakutiyah, di alam malakut Allah Subhanahu wa taala membanggakan hamba-hambanya yang senantiasa duduk di majelis taklim, yang senantiasa duduk di buyut-buyutillah, di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Oh, dibangga-banggakan. Si A, si B, si C, si Bu Anu, si Pak Anu pada pagi ini duduk di masjid mendengarkan tausiatud diniyah. Ya, ini manfaatnya daripada kita berkumpul untuk tholabul ilmi. Nah, ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir apa? Endingnya apa? Ketika kita beriman kepada Allah, ketika kita beriman kepada Rasulullah, kemudian kita jihad di jalan Allah dengan harta dan diri kita. Endingnya apa? Kita bukan hanya diselamatkan dari siksa api neraka, tetapi ayat berikutnya Allah menjelaskan, yaghfir lakum dzunubakum. Ayat yang ke-13. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini lanjutan ayat yang ke-11. Dzalikum khairul lakum in kuntum la ta'lamun. Hal seperti itu, jihad di jalan Allah dengan harta dan diri kita, ini lebih baik bagi kita. Ya, kalau kita semua, kalian semua mengetahuinya. Kemudian ayat yang ke-12, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn zalikal fawzul azim. Allah Subhanahu wa taala bukan hanya menjauhkan kita, menyelamatkan kita dari siksa api neraka, tunjikum min azabin alim, bukan hanya kita diselamatkan dari siksa api neraka kalau kita beriman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, berjihad di jalan Allah, tetapi yaghfir lakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian semua. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian semua, dosa-dosa kita semua. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah akan memasukkan kalian semua, kata wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, Allah akan memasukkan kalian ke semua kemana? Surga yang mengalir anhar, sungai-sungai di dalamnya. Wa masakin thayyibatan, dan Allah akan memberikan kehidupan atau memberikan tempat yang baik, yang bagus bagi kita semua.
Fi jannati aden, di surga Aden. Surga Aden ini surga yang ditempati oleh para syuhada, para anbiya, para solihin. Ya, maka kita akan dimasukkan bareng beserta mereka-mereka di surga Aden. Ya, kalau kita betul-betul mengaplikasikan atau melaksanakan, mengaplikasikan yang namanya iman kita kepada Allah dan Rasul dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ibu Bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita diampuni segala dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepulangnya kita dari tempat ini jangan sisakan dosa-dosa dan kesalahan kita. Jangan sampai kita semua menjadi orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka titip rawat kemerdekaan ini dengan hal yang positif. Ramaikan masjid, ramaikan majelis taklim. Hidup ini untuk apa? Kalau bukan untuk Allah, ya. Makanya mudah-mudahan semua yang hadir di sini, saya pribadi khususnya dan jamaah sekalian yang hadir maupun yang tidak hadir, ya, maupun yang tidak hadir yang ada di sekitar masjid ini, mudah-mudahan menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa karimina wa lana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala li sahabati rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa dzunuba ummahatina wa dzunuba azwajina. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami semua ya Allah. Dosa yang kecil, dosa yang besar, dosa yang disengaja, dosa yang tidak disengaja. Dosa yang nampak maupun dosa yang tersembunyi ya Allah. Jangan sisakan noda dan dosa dan kesalahan kepada kami dan duriah-duriah kami, keturunan kami semua ya Allah. Ya Allah, jangan jauhkan kami dari keberkahan-Mu dikarenakan dosa dan kesalahan kami. Jangan jauhkan kami dari rahmat-Mu dikarenakan dosa dan kesalahan kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami. Ya Allah, ya Rabbuna ya Karim. Ampunilah dosa dan kesalahan orang tua kami, baik yang sudah ada di alam barzah maupun yang masih ada. Semua ya Allah bersihkan ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahannya ya Allah. Ya Allah ya Rabbuna ya Karim, bimbing kami, istri kami, anak-anak kami, keluarga besar kami untuk bisa beribadah mengabdi kepadamu, menjadi orang-orang yang bertakwa dan bisa mensyukuri nikmat yang Kau berikan kepada kami. Ya Rabbuna ya Karim, jadikanlah keluarga besar kami menjadi orang-orang yang rajin melaksanakan sholat ya Allah. Jadikanlah keluarga besar kami menjadi orang-orang yang rajin thalabul ilmi ya Allah. Jadikanlah keluarga besar kami dan kami ya Allah semua yang hadir menjadi ahli-ahli zikir ya Allah. Ya Allah, ya Rabbuna ya Karim, jauhkanlah kami dari siksa api neraka-Mu ya Allah. Jaga kami ya Allah, jauhkan kami ya Allah, hindarkan kami semua dari siksa api neraka-Mu ya Allah. Kami tidak kuat masuk ke dalam api neraka-Mu ya Allah, hindarikanlah kami semua ya Allah. Ya Rabbuna ya Karim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khalqi Muhammadin sayyidil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ala dini sallallahu alaihi barakatuh min al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم بالصواب السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh.